Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman ternak sukses channel. Saat ini saya ada di kandang bebeknya Mas Galih, tapi bukan kandang yang akan kita ulas. Mungkin saya akan sedikit membahas soal kenapa sih bebek turun produksinya. Nah, ini apa aja yang menjadi penyebab, titik garis besarnya ya teman-teman. Nanti monggo kita diskusi aja, silahkan ditambahkan kalau ada yang kurang yang saya sampaikan, silahkan komentar di kolom komentar untuk menjadi bahan diskusi bersama-sama untuk kemajuan peternak bebek untuk lebih baik. Mungkin ada beberapa faktor ya teman-teman soal kenapa sih bebek turun produksinya. Biasanya 80%, kenapa kok tiba-tiba turun? Nah, ini mungkin yang pertama dari faktor pakan bebek teman-teman. Salah satu faktor penyebab turunnya tidak luput dari faktor pakan itu sendiri. Mungkin dari pakan, salah satunya adalah sering gonta-ganti pakan, baik itu pakan jenis pelet maupun pakan yang nyampur sendiri, dalam arti pakan pelet dari pabrik A, terus karena kita terlalu nafsu biar bebeknya produksinya bagus, kalau kita kurang sabar lalu beralih ke model pelet yang dari pabrik B, mungkin seperti itu teman-teman. Itu kalau dari model pelet yang kering ya, yang tanpa dibasahi atau dicampur-campur. Kalau yang dari pakan campuran ya rata-rata menggunakan konsentrat dengan perbandingan tertentu, konsentrat, bekatul, dan nasi aking atau mungkin sejenisnya. Itu pun kalau ada merek konsentrat yang diubah pun tentu akan mempengaruhi produksinya. Jadi sangat diperhatikan untuk segi campurannya. Jadi kita pantau perkembangan dari pakannya. Jadi kalau ada peralihan mau diganti, paling tidak jangan secara langsung, paling tidak di tahap minggu pertama 75% itu pakan yang lama, 25% pakan yang baru, lalu minggu kedua 50%, lalu minggu yang ketiga 25% pakan lama, 75% pakan baru, setelah minggu keempat baru full. Gitu ya teman-teman. Itu kenapa kok bebek menurun, karena dari segi kualitas pakan tentu akan sangat berpengaruh terhadap produksi telurnya. Dan juga perlu diperhatikan dari segi, nah ini minum, jangan sampai air minum itu kosong, jadi harus selalu tersedia, atau mungkin bahkan dicampuri macam-macam biar pengennya bebek produksi telurnya bisa meningkat terus. Nah itu jadi sifatnya kita ikuti pola bebeknya ya teman-teman, jangan sampai bebek yang mengikuti pola kita dari segi pakan. Karena kalau untuk yang membahas soal pakan banyak sekali di konten-konten saya sebelumnya, baik segi jenis pakan banyak sudah saya ulas, dari pabrik mana atau mungkin campurannya produksinya mana. Soalnya kalau
bahkan memang cukup detail ya. Ini sangat berpengaruh baik segi takaran untuk per 100 ekor atau per satu koloni. Ini udah ada takarannya. Paling tidak kalau untuk 100 ekor itu satu harinya kurang lebih 12 sampai 13 kg. Jadi pagi bisa 6 kilo, sorenya 7 kilo. Jadi kenapa kok sore lebih banyak? Karena rata-rata bebek itu bertelur di malam hari atau cenderung dini hari. Nah itu yang menjadi sore harinya dibanyakin porsi pakannya. Lalu kenapa produksi telurnya menurun? Yang kedua adalah dari kandang itu sendiri ya teman-teman. Yang perlu diperhatikan adalah sirkulasi udara. Nah ini kayak contoh kandangnya Mas Bal ini, sirkulasi udaranya cukup bagus. Nah ini jadi ibaratnya tidak pengap di dalam, jadi sirkulasi udara cukup bagus. Ibaratnya di dalam kandang itu seger gitu ya. Bebek kalau menghirup udara segar itu kan juga kayak kita manusia di dalam ruangan pengap gitu kan, kita udah bernapas sudah wah kayak gitulah. Itu salah satunya dari sisi kandang. Yang kedua, suhu dalam kandang juga perlu diperhatikan. Jadi jangan panas banget kalau di siang hari dan jangan terlalu dingin kalau di malam hari. Paling enggak ya rata-rata sekitar 27 sampai 30. Jadi lebih baik kalau atapnya itu dari genteng. Nah ini, dan cahaya masuk ya teman-teman. Ini jadi kondisi dalamnya cukup kering. Jadi ini kalau genteng itu sifatnya tidak panas kalau di siang hari. Nah ini hanya contoh saja ya teman-teman, bukan untuk ilustrasi. Lalu kondisi dalamnya kandang. Nah ini kondisi kenapa kok rata-rata di kandang kering itu pakannya terpisah seperti itu, karena kita menghindari kandang di dalamnya itu basah. Jadi kalau kondisi kandangnya kering seperti ini, bebek akan nyaman. Nah ini kayak istirahat itu kan nyaman, jadi tidak terlalu bacak. Kalau bacak pun hanya di sekitar sana itu wajar. Jadi nanti tinggal dikasih sekam padi biar agak kering sehingga bebek nyaman di dalam kandang. Jadi kondisi kandang kering tidak basah ini cukup berpengaruh juga di produksi telurnya. Ibaratnya bebek itu nyaman. Lalu hal yang lain di dalam kandang yaitu soal kepadatan ya. Jadi satu koloni bisa dihitung ya teman-teman. Jadi intinya untuk 1 meter persegi itu paling tidak sekitar 1 meter persegi diisi 3 bebek petelur, bukan DUD ya, tapi 1 bebek yang sudah bertelur. Jadi tidak terlalu padat dan tidak terlalu sedikit, jadi agak bebas. Kalau terlalu banyak nanti akan stres juga teman-teman. Di samping itu, kenapa kok di model koloni seperti ini? Nah ini ada banyak, silakan dicek di konten-konten saya sebelumnya di kandang bebek, di playlist banyak sekali contoh kandang bebek. Ini kalau dipisah seperti ini bisa kita pantau soal mungkin ada penyakit atau bebek stres atau afir itu, jadi bisa dipantau secara langsung.
Nah, faktor lain yang menjadi penyebab bebek menurun produksinya yaitu dari luar kandang dan dari pakan, yaitu cuaca ya teman-teman. Cuaca hujan ini juga berpengaruh karena suhu cukup dingin. Rata-rata kalau hujan produksi menurun. Monggo ya teman-teman, kalau ada yang mau menambahkan silahkan ditambahkan di komentar. Lalu juga tingkat kebisingan di kanan kiri, jadi kalau terlalu bising di lingkungan kandang cukup berpengaruh terhadap produksi telurnya, karena mengakibatkan bebek stres itu dari lalu lintas kendaraan, terus suara klakson, suara mercon. Nah, itu cukup berpengaruh. Sehingga mengakibatkan stres dan kepanikan pada bebek. Di samping itu mungkin bebek yang baru masuk ya teman-teman, bayah yang baru masuk kandang juga otomatis akan belum bisa berproduksi secara maksimal karena baru beradaptasi dengan lingkungan yang baru. Ini cukup berpengaruh juga. Monggo teman-teman yang mau menambahkan silakan di komentar, kita diskusi buat kemajuan kita bersama. Di samping itu, kalau dari segi bebeknya itu sendiri nanti kita ulas secara tersendiri ya. Paling enggak salah satu faktornya adalah bebek yang memasuki masa akhir. Nah, ini karena kalau rontok bulu itu kan juga nanti produksi akan menurun. Di samping itu, bebek yang baru pindah kandang dari kandang penjual ke kandang kita itu otomatis akan menurun karena yaitu adaptasi dengan lingkungan yang baru. Itu ya teman-teman, mungkin silahkan ditambahkan kalau ada yang kurang yang saya sampaikan, bisa ditambahkan. Di samping itu mungkin bebek itu stres karena penyakit, dari faktor luar kandang yang terlalu bising, mungkin ada binatang yang masuk kandang sehingga bebek itu stres. Ini perlu diperhatikan, nanti kita bahas di konten saya berikutnya. Silahkan simak terus. Gitu teman-teman, mungkin garis besar yang bisa saya sampaikan untuk diskusi kita bersama. Silakan komentar, mungkin ada yang apa yang saya sampaikan terlewatkan. Nah, ini monggo ditambahkan supaya kita juga paham bersama-sama. Itu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, subscribe, dan silakan komentar di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.